Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Heru Prastyo SEME selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Dan juga tak lupa kepada teman-temanku semuanya, teman-teman program khusus kelas internasional yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama walaupun dengan keadaan yang tidak seperti biasanya, sehingga mengharuskan kita untuk melaksanakan perkuliahan daring pada kali ini. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Atif Fondro Manze NIM 230101800006, Naila Makfirah NIM 2301180199, dan juga Nuria Indah NIM 230301801119. Di sini kami akan menyampaikan materi kami, yaitu tentang pengembangan produk. Sebelum kita belajar dan memahami apa saja yang akan kami sampaikan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat kita pahami bersama dan tentunya bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Allahumma faqihna fid din. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, selamat menikmati video dari kami dan selamat belajar. Sebelum lebih lanjut kita memahami tentang pengembangan produk, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dari pengembangan produk yang akan kami kemas dalam konsep pengembangan produk dan inovasi. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Mengembangkan konsep produk menjadi produk fisik untuk meyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang dapat diwujudkan. Itulah pengertian mengenai pengembangan produk menurut Kevin Lane Keller dan Philip Kotler. Kemudian, menurut Henry Shimamura mengenai pengertian pengembangan produk, pengembangan produk adalah proses pencarian gagasan untuk barang atau jasa baru dan mengonversikannya ke dalam tambahan lini produk yang berhasil secara komersial. Itu adalah pengertian pengembangan produk menurut Henry Shimamura. Selanjutnya, pencarian produk baru didasarkan pada asumsi bahwa para pelanggan menginginkan unsur-unsur yang baru dan pengenaan produk baru tersebut dapat membantu mencapai tujuan perusahaan. Pengembangan produk itu sendiri
bukanlah hal yang sangat mudah. Karena dalam pengembangan produk itu sendiri terdapat banyak sekali hambatan, baik itu dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Banyak sekali perusahaan yang mengalami kegagalan dikarenakan perusahaan tersebut tidak dapat menangani hambatan-hambatan itu sendiri. Kemudian mengenai pengertian dari inovasi. Inovasi mempunyai arti yaitu untuk membuat ide atau sebuah hal yang baru. Maksudnya yaitu mengubah pengetahuan yang sudah ada atau pengetahuan yang baru menjadi sebuah produk yang baru. Inovasi merupakan jantung atau pusat aktivitas dari setiap perusahaan karena inovasi sangat berperan penting pada kelangsungan perusahaan serta manajemen dari semua aktivitas. Pengembangan produk dan inovasi merupakan sebuah hal yang penting yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan menjalankan bisnis pasti dengan adanya pesaing di luar perusahaan. Maka dari itu, proses ini sangatlah penting agar perusahaan mempunyai produk yang berbeda dengan pesaing dan memiliki keunggulan yang sangat menonjol. Membuat orang tertarik dengan produk yang telah dibuatnya. Keberhasilan pengembangan produk ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama, yaitu tingginya kualitas proses produk baru tersebut. Kemudian, faktor yang kedua, yaitu pemahaman strategi produk baru di setiap level bisnis atau di setiap level perusahaan. Kemudian faktor yang ketiga, yaitu komitmen sumber daya. Yang dimaksud di sini yaitu sumber daya manusia dan juga sumber daya dana yang dimiliki. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu kemampuan Departemen Research and Development dalam menggagas pengembangan produk baru. Keberhasilan pengembangan produk akan berdampak pada dihasilkannya produk yang lebih unggul. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kita, Mas Adit. Nah, perkenalkan, nama saya Naila Mausiro. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan dari pengembangan produk dan strategi dalam pengembangan produk. Nah, yang akan kita bahas pertama yang akan kita bahas di sini yaitu tujuan dari pengembangan produk. Nah, suatu perusahaan yang melakukan pengembangan terhadap produknya itu harus terlebih dahulu mengetahui dan menyadari apa saja itu tujuan dari pengembangan produk itu sendiri. Nah, dan bagaimana proses yang harus dilakukan ketika pengembangan produk itu sehingga dari pengembangan produk tersebut itu mencapai sasaran yang diinginkan. Nah, berdasarkan hasil studi yang dilakukan di Indonesia itu sendiri, itu menunjukkan beberapa tujuan. Nah, yang pertama itu memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ketika memenuhi kebutuhan baru itu dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, suatu perusahaan itu harus mampu memberikan produk yang lebih baik atau yang lebih baru dari produk yang sebelumnya, baik itu menginovasi ataupun menciptakan produk yang baru. Nah, yang kedua itu mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara menawarkan lini produk yang sudah ada ataupun dengan merevisi produk yang sudah ada. Yang ketiga itu menciptakan pasar baru dan memenuhi permintaan konsumen. Nah, ketika menciptakan pasar baru, nah itu memberikan sebuah peluang tersendiri terhadap perusahaan tersebut. Nah, dengan mengetahui kebutuhan permintaan konsumen, bagaimana suatu perusahaan itu bisa memberikan kepuasan terbaru dan memberikan produk yang terbaru untuk konsumennya. Yang keempat itu memperpanjang siklus produk. Nah, dengan memperpanjang siklus produk itu, suatu perusahaan harus mengetahui
produk-produk yang berkembang dari zaman ke zaman, dan pastinya suatu produk itu pasti akan memiliki masa expired, sehingga suatu perusahaan harus memberikan suatu inovasi atau menciptakan produk yang lebih baru sehingga mengikuti tren industri yang berada di zaman ini dan memberikan produk yang lebih baik dari produk yang sebelumnya. Itu tadi beberapa tujuan dalam pengembangan produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi dalam pengembangan produk. Nah, dalam mengembangkan sebuah produk tentunya menghadapi beberapa kendala. Dalam sebuah perusahaan itu harus mengetahui atau memiliki seperangkat strategi untuk kiranya nanti bisa menghadapi beberapa kendala yang mungkin akan terjadi. Nah, menurut Kotler itu ada 3 strategi untuk dilakukan atau diimplikasikan ke dalam pengembangan produk itu. Yang pertama itu strategi peningkatan kualitas atau quality improvement. Di sini strategi ini bertujuan untuk meningkatkan fungsional dari produk tersebut, baik itu daya tahan atau rasa, keandalan ataupun rasa dari sebuah produk itu sendiri. Contohnya itu Sekolah Islam Terpadu selalu melakukan evaluasi atau revisi dari kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilakukan sebelumnya. Yang kedua itu strategi peningkatan keistimewaan atau future improvement yang bertujuan untuk memberikan keistimewaan baru, baik itu dari ukuran, bahan, atau berat, yang akan memperluas keanekaragaman atau kenyamanan produk. Di sini contohnya jika diimplementasikan ke dalam pendidikan Sekolah Islam Terpadu, di situ Sekolah Islam Terpadu itu memiliki beberapa program seperti ekstrakurikuler yang akan mendorong siswa-siswanya untuk memiliki skill yang lebih dari sekolah yang lain-lainnya. Strategi yang ketiga yaitu strategi peningkatan gaya atau style improvement. Strategi ini bertujuan untuk memberikan estetik atau ketertarikan sendiri daripada sekolah yang lain. Nah, contohnya ketika diaplikasikan ke dalam Sekolah Islam Terpadu itu apa? Yaitu sekolah IT itu selalu melakukan upgrade setiap tahunnya dari beberapa program-program dari sekolah lain. Adapun contohnya yaitu Sekolah Islam Terpadu itu memberikan program yaitu setiap makan siang siangnya itu dari sekolah itu sendiri, dan contoh yang lain itu sekolah IT itu memberlakukan program sholat berjamaah di sekolahnya dan lain sebagainya. Nah, itu tadi beberapa strategi dan tujuan yang bisa saya jelaskan tentang pengembangan produk. Selanjutnya tahap-tahap dan kelebihan dan kekurangan dari pengembangan produk akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Naila Maghfirah. Perkenalkan, nama saya Nuria Indah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pengembangan produk. Nah, sebelum menuju ke tahap-tahap perkembangan produk, nanti saya akan menjelaskan tahapan tersebut disertai dengan contoh yang saya sajikan. Adapun contoh yang saya ambil yaitu Sekolah Islam Terpadu. Baik teman-teman, pasti teman-teman tahu bahwa Sekolah Islam Terpadu ini menjadi tren pada masa kini. Padahal pada zaman dahulu sekolah tersebut belum muncul. Nah, kenapa sekolah itu muncul, terus kemudian apa yang menjadi hal menarik, nanti saya akan bahas ketika saya menjelaskan tahapan-tahapan pengembangan produk. Oke teman-teman. Menurut Kotler di sini, tahapan pengembangan produk itu ada 8 macam. Yang pertama yaitu idea generation atau pemunculan gagasan. Nah, pada tahapan ini yaitu pencarian gagasan baru secara terus-menerus dan terstruktur. Tahapan ini dilakukan untuk menemukan gagasan-gagasan baru terhadap suatu produk baru. Adapun metodenya
bisa menggunakan brainstorming, terus kemudian analisis terhadap sebuah produk yang sudah ada, atau melalui survei konsumen. Jika diimplementasikan kepada sekolah Islam terpadu, sekolah ini dilatar belakangi karena sebagian besar aktor penggerak Islam merasa tidak puas terhadap sistem pendidikan nasional. Selain itu juga adanya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga mereka menganggap bahwa lembaga pendidikan belum mampu menciptakan sebuah siswa yang memiliki kepribadian yang utuh. Kemudian tahapan yang kedua yaitu idea screening. Nah, idea screening yaitu penyaringan gagasan. Setelah dilakukan idea generation, maka sebuah perusahaan harus mampu untuk mengidentifikasi sebuah gagasan dan juga menyaringnya. Adapun sesuatu yang diidentifikasi yaitu ketidakcocokan, kekurangan, dan kejelekan lainnya. Hal tersebut perlu dilakukan sebelum mendapat tindakan yang lebih lanjut. Gitu. Jadi tujuan dari penyaringan yaitu untuk mengambil gagasan yang bagus dan juga mengeliminasi gagasan yang buruk. Nah, pada prakteknya di sekolah Islam terpadu, yaitu pada masa perintisannya, pendirinya menganggap bahwa sekolah di bawah Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan, siswanya itu memiliki kecenderungan terhadap sebuah ilmu, entah itu ilmu pendidikan saja, di mana sekolah tersebut di bawah Kementerian Pendidikan, atau ilmu umum, seperti itu teman-teman. Sehingga hal tersebut tidak mampu untuk dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Maka pendirinya memiliki gagasan untuk mengkombinasikan dua ilmu tersebut. Nah, adapun tahapan yang ketiga yaitu konsep development and testing, atau yang kita sebut dengan pengembangan konsep dan juga uji coba konsep. Nah, pada tahapan ini yaitu sebuah perusahaan menyajikan sebuah pengembangan produk kepada konsumen. Kemudian mereka mengukur ketertarikan konsumen terhadap produk yang telah disajikan. Maka dari itu, tujuan dari konsep ini yaitu untuk mengukur minat serta ketertarikan terhadap konsumen. Nah, pada sekolah Islam terpadu, konsep yang diusung yaitu sekolah ini ingin mengkombinasikan antara ilmu umum dan juga ilmu agama. Namun pada kurikulumnya mereka tetap mengadopsi kurikulum dari nasional. Kemudian mereka menambahkan dengan kurikulum keislaman terpadu atau kita sebut dengan KIT-an, di mana kurikulum tersebut membawa dampak islamisasi pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Gitu. Namun pada konsep awal pengembangannya, sekolah ini memiliki beberapa rintangan. Yang pertama yaitu sistem evaluasi sekolah, terus kemudian yang kedua sertifikasi bagi guru sekolah Islam terpadu, dan juga yang ketiga pengenalan sekolah Islam terpadu terhadap masyarakat yang luas. Seperti itu. Terus kemudian tahapan yang keempat yaitu marketing strategy development atau pengembangan strategi pemasaran. Nah, untuk mengenalkan sebuah produk kepada masyarakat itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu perencanaan, terus kemudian penjualan, terus kemudian sasaran keuntungan. Lalu cara yang kedua yaitu menguraikan harga produk, terus kemudian strategi distribusi, lalu kita menentukan biaya pemasaran. Nah, kemudian cara yang ketiga atau cara yang terakhir yaitu perencanaan penjualan jangka panjang dan juga sasaran keuntungan gitu. Nah, jadi pada sekolah Islam terpadu proses marketingnya mereka menonjolkan program-program unggulan mereka sehingga hal tersebut menarik masyarakat luas. Nah, adapun program unggulannya seperti yang kita ketahui bahwa di sekolah Islam terpadu itu ada bilingual school, terus kemudian mengaji, kemudian tahfidzul Quran, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan untuk berinovasi dalam dunia pendidikan.
Adapun tahapan yang kelima yaitu bisnis analisis atau kita sebut dengan analisis bisnis. Nah, analisis bisnis dilakukan untuk menguji kelayakan konsep terhadap pengembangan produk baru. Nah, pada analisis bisnis ada tahapan-tahapan yang perlu dianalisa. Yang pertama yaitu proyeksi permintaan pasar, terus kemudian perkiraan biaya, yang ketiga peta persaingan. Seperti itu teman-teman. Nah, pada sekolah Islam terpadu yang menjadi persaingan, peta persaingannya yaitu mereka berkompetisi dengan sekolah di bawah Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan, di mana sekolah tersebut sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, adapun tahapan yang keenam yaitu product development atau pengembangan produk. Nah, pengembangan produk yaitu mengkonversi ide produk baru menjadi bentuk nyata serta mengidentifikasi pola pemasaran yang akan diterapkan. Nah, pada contoh yang saya ambil pada zaman dahulu, seperti yang teman-teman ketahui bahwa sekolah itu hanya ada dua macam, di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Hal tersebut memunculkan dikotomi ilmu antara ilmu umum dan ilmu agama, sehingga para aktor penggerak Islam mereka memiliki pemikiran bahwa sekolah tersebut belum mampu untuk menghadapi zaman. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat gebrakan baru, yaitu sekolah Islam terpadu. Sekolah tersebut mengkombinasikan ilmu umum dan ilmu agama, dan juga mereka selalu melakukan upgrade setiap tahun evaluasi persekolahan, sehingga lambat laun hal tersebut akan menjadi bagus. Maka seperti yang teman-teman ketahui, pada zaman sekarang sekolah Islam terpadu menjadi trending masa kini. Yang selanjutnya yaitu test marketing. Nah, dalam fase ini mencangkup produksi produk, terus kemudian packaging, terus kemudian pemilihan brand, lalu brand positioning and usage testing. Nah, tujuan dari hal tersebut yaitu untuk mengevaluasi produk dan juga distribusi pemasaran. Oke. Lalu selanjutnya tahapan yang terakhir yaitu commercialization atau komersialisasi. Nah, setelah sebuah perusahaan melakukan pengujian, maka mereka siap untuk mengenalkan produknya kepada pasar yang telah ditargetkan. Namun sebelum melakukan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu yang pertama, kecepatan penerimaan konsumen dan para distributor, terus kemudian intensitas distribusi, kemampuan produksi, strategi harga, efektivitas pemasaran, dan juga reaksi persaingan. Nah, selain hal yang sudah saya jelaskan tadi, ada hal yang sangat penting, yaitu diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Diferensiasi yaitu sebuah perusahaan yang mampu menciptakan sebuah produk yang memiliki perbedaan. Nah, ketika kita mampu untuk menciptakan diferensiasi dalam pengembangan produk, maka produk yang kita buat memiliki identitas, lalu kemudian ciri khas, dan juga unik, sehingga kemungkinan untuk ditiru oleh perusahaan lain itu sangatlah kecil. Baik teman-teman, setelah saya menjelaskan tahapan-tahapan dalam pengembangan produk, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sekolah IT dan juga kekurangan dari sekolah IT atau Islam terpadu. Nah, yang pertama yaitu kelebihan sekolah Islam terpadu. Nah, adapun kelebihan yang pertama yaitu kelebihannya tidak adanya dikotomi ilmu antara ilmu agama dan ilmu umum. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa sekolah Islam terpadu mereka mampu mengkombinasikan antara ilmu umum dan ilmu agama. Nah, maka dari itu hal tersebut menjadikan sekolah tersebut menjadi sekolah yang unik karena kurikulumnya berbeda dengan sekolah yang lain. Terus kemudian lulusannya sekolah tersebut mampu menciptakan lulusan yang memiliki kepribadian yang utuh, karena mereka tidak hanya pandai dalam ilmu umum, namun mereka juga memiliki bekal ilmu agama, di mana kedua hal tersebut sangat penting. Nah, selain itu, kelebihan selanjutnya yaitu sekolah Islam terpadu memiliki kegiatan soft skill atau ekstrakurikuler di sekolah. Nah, biasanya ekstrakurikulernya itu membantu untuk
meningkatkan kemampuan siswa selain dalam bidang sekolah yang telah diajarkan oleh guru-gurunya, misal seperti tahfidzul Quran, terus kemudian marching band, lalu ada kegiatan bilingual school. Nah, itu sangatlah penting untuk menghadapi tantangan zaman gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangannya. Nah, adapun kekurangan yang pertama yaitu biaya sekolah yang mahal. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa sekolah Islam terpadu itu memiliki biaya yang relatif mahal dibanding sekolah yang lainnya, karena mereka tergolong sekolah yang eksklusif gitu. Terus kemudian yang kedua yaitu tidak cocok diperuntukkan untuk wilayah yang masyarakatnya multikultural. Contohnya seperti Salatiga. Kenapa seperti itu? Karena masyarakat multikultural itu masyarakat yang berbeda-beda, suku, jenis, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Sehingga karena brand atau packaging dari sekolah Islam terpadu itu merupakan sekolah Islam, maka itu hanya diperuntukkan bagi orang Islam, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu sekolah tersebut memiliki kurikulum yang tingkat kesulitannya lebih. Jadi kurikulum tersebut belum tentu semua siswanya mampu menerima, sehingga itu ada beberapa siswa yang merasa terbebani dengan adanya kurikulum tersebut karena kesulitannya lebih gitu. Lalu yang terakhir yaitu full day school. Nah, teman-teman, bahwa sekolah itu kegiatannya sangat luar biasa padatnya, maka mereka seperti full day school dari pagi sampai sore. Maka anak-anak itu lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah daripada di rumah, sehingga hal tersebut menjadi kekurangan dari sekolah tersebut, seperti itu. Nah, kurang lebihnya kami semua mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.